penasaran. Mantap. Tanmap. Ayo nyebrang, nyebrang. Rodong biasa ya Pak. Panadol. Ditinggal di hotel. Enggak, ada di tas sepertinya Ibu. Panadol. Siapa pusing? Ibu. Bapak Ibu, ini tempo keretaban. Ini tempo keretaban laki-laki sebelah kiri, ibu-ibu sebelah kanan. Ya, ibu-ibu sebelah kanan. Kita di sini Bapak Ibu, 10 menit. Sekali lagi Bapak Ibu, penjelasan nanti di atas saya. Ya, lihat aja di sini. Lihat Bapak Ibu, lihat aja di sini. Ya, nanti lagi di sini. Ya, lagi kumpul lagi di sini dan kita jalan. Nanti Bapak Ibu, kalau lagi di sini dan mau ke WC, ada WC di sana. Bersih dan gratis. Karena di atas itu dan bayar. Boleh foto Bapak Ibu. Kita bisa foto di sini. Hari ini, hari Selasa, bisa foto. Ya, foto Bapak Ibu. Ya, kita bikin dua. Ibu kanan. Bapak-bapak, sebelum ke area sana waktu belok kanan, di situ ada tempat apa namanya? Topi orang Yahudi. Harus dipakai sebelum masuk ya. Harus dipakai, taruh di atas kepala. Topi. Iya. Oh, yang itu. Itu tuh. Oke. Ada tempatnya tuh ya. Ibu, sana Ibu. Bapak lurus, Ibu sana. Ibu sana. Doa pada siapa nih? Doa pada tembok. Cuma tembok. Iya. Sini dari sini, tapi kalau keluar dan kita ada lupa satu, kita harus apa datang lagi ke sini. Ya Bapak Ibu, kita mau ke sini dulu, foto di depan Masjid Al-Aqsa, baru kita naik ke atas, kita foto di sini di depan Masjid Quba Batu, baru kita turun lagi di sini, kita lihat apa namanya ini, Golden Gate yang kita lihat kemarin dari luar, itu yang tutup masih ingat. Ya, ada kuburan di luar, masih ingat Bapak Ibu. Ya, baru kita keluar dari sini, dan di sini Bapak Ibu ada gereja Santa Anne. Ya, gereja Santa Anne, baru kita mulai jalan salib sampai Golgota, sampai gereja Makam Kudus. Bapak Ibu, tempat ini tempat yang paling sensitif. Tolong, mari kita menghormati apa aturan-aturan mereka di sini. Gila sedikit aturan-aturan mereka, tapi harus ikut aturan mereka di sini. Ya, kalau mau foto Bapak Ibu, foto seperti ini aja. Jangan ini tidak boleh di atas. Mereka marah. Kalau suami dan istri tidak bisa juga ini atau ini. Ya. Tidak boleh pelukan atau Tidak terlalu bisa, dempet ya. Jadi, Bapak Ibu tolong, ya tolong mari kita cari tempat dulu penjelasan. Baru saya kasih waktu untuk foto-foto. Ya Allah, ikut sama saya. Oke. Boleh foto video bebas. Foto kirim ke kantor Pak. Biar mereka jangan khawatir lagi. Kemarin udah dikasih tahu. Terus? Ya? Ya? Bukan, altar bait suci yang itu. Udah jadi masjid ke bawah Mas. Iya. Itu altar bait suci. Tadi kan ada miniatur bait suci di situ tuh. Altarnya itu ini pelatarannya, tapi tetap di dalam satu apa namanya di dalam ruangan.
Besar sekali bait sucinya kan? Iya. Nah, sholat di sini. Ya, mereka keluar ke Mesir, mereka kembali lagi ke sini, mereka berpisah. Bapa Lut pergi ke kota namanya kota Sodom, tapi Bapa Abraham pergi ke kota namanya kota Hebron, di mana dia Bapa Ibu tinggal dan ya dimakamkan di kota Hebron. Ya, Bapa Ibu, sebelum Bapa Abraham pergi ke kota Hebron, ya dia datang, Bapa Ibu dia datang ke tempat ini. Ya, pasti belum ada masjid. Pasti ya, belum ada masjid. Bapak Ibu dia datang ke tempat ini dan di tempat ini dia mau menorbankan anaknya Ishak. Jadi Bapak Ibu, masjid ini ada di puncak bukit. Ya, kita di atas puncak, di atas bukit kita. Ya, di puncak bukit namanya Bukit Moria. Ya, Bukit Moria. Dan peristiwa pertama Bapak Abraham dia datang ke puncak Bukit Moria dan dia mau menorbankan anaknya Ishak di puncak Bukit Moria, sekali lagi di mana sudah ada masjid ini. Tapi ketika Bapak Abraham datang belum ada, pasti belum ada, karena kalau Islam itu muncul tahun 522 itu tahun 0 bagi orang Islam. Ya, tapi Bapak Abraham datang di sini 1400 tahun sebelumnya. Yang akan mendirikan bait suci pertama itu siapa? Anaknya, Raja Solomon, anaknya. Bapak Ibu, ketika Raja Daud dengar hal itu dia sini, dia tidak bisa mendirikan bait suci. Tapi ketika dia dengar bahwa anaknya akan mendirikan bait suci yang pertama, dia mulai bersiap tanah jalan untuk anaknya. Dia beli tanah ini, Bapak Ibu, dia beli tanah ini. Ya, dan dia Bapak Ibu dipercaya bahwa ketika Raja Daud dengar hal itu dia membunuh banyak orang luar. Kenapa dia membunuh banyak bangsa lain yang ada di sini? Bayar anaknya tidak membuat dosa yang besar. Ya, jadi ketika dia dengar bahwa anaknya akan mendirikan bait suci, dia bilang kalau anaknya juga membunuh bangsa-bangsa lain di sini, ya Tuhan tidak akan memperbolehkan dia mendirikan bait suci. Jadi untuk itu dia membunuh ya semua orang Palestina yang ada di sini. Untuk itu Bapak Ibu kalau orang Yahudi kalau tidak ada orang Palestina, semuanya dibunuh oleh Raja Daud, ya oleh Raja Daud. Dan orang Palestina yang masih ada sampai sekarang mereka bukan dari keturunan orang Palestina yang ada zaman Alkitab. Ya, mereka percaya bahwa semuanya atau mayoritas dibunuh oleh Raja Daud. Sedikit yang bersisa yang masih ada dibunuh oleh Nabukadnezar ya ketika dia menghancurkan bait suci yang bersih. Jadi Raja Daud Bapak Ibu tidak mendirikan bait suci, tapi dia bersiap jalan, bersiap tanah untuk anaknya. Raja Solomon tahun 1000 ya bait suci yang ketiga bayar mereka bisa melakukan sebuah hukum Taurat, tapi sampai sekarang mereka tidak bisa karena sudah ada kenapa ada masjid? Karena orang Muslim, Bapak Ibu orang Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad datang dari Mekah sampai sini dan dari sini dia naik ke surga. Bapak Ibu peristiwa itu namanya Isra dan Mi'raj. Ya, Isra dan Mi'raj. Jadi bagi mereka, bagi orang Islam, ya Nabi Muhammad juga naik ke tempat ke surga dari tempat yang sama. Di mana dulu Bapak Abraham mau menerbangkan anaknya Ishak, di mana dulu ada bait suci pertama, di mana dulu ada juga altar bait suci yang kedua. Ya, untuk itu Bapak Ibu masalah besar bagi orang Islam. Bapak Ibu di tempat yang ketiga tersuci setelah Mekah dan Madinah. Ya, untuk itu Bapak Ibu ya sudah sekali. Mereka orang Yahudi, mereka mau tiba di keselamatan, mereka mau mendirikan lagi. Tidak boleh. Bagi mereka, menurut mereka harus mereka mendirikan bait suci yang ketiga. Siapa? Tapi mereka tidak bisa karena Nggak boleh. kalau mereka mau mendirikan, mereka harus menghancurkan dua masjid. Kalau mereka menghancurkan dua masjid ini, masjid apa? Bapak Ibu, bagi orang Islam, Mantan jangan coba-coba balik ya. Iya. Kuda dia namanya Al-Buraq. Al-Buraq. Ya, dia taruh kuda dia di bawah, dia jalan kaki sampai sini. Dia taruh kuda dia di tembok ratapan, dia jalan sampai sini dan dari sini dia naik ke surga. Untuk itu kalau tembok ratapan bagi mereka namanya tembok Al-Buraq. Nama kuda Nabi Muhammad. Ya,
Bagi orang Yahudi namanya apa? Rataba. Bagi orang Islam Al-Bura. Kalau tanya orang Muslim di mana tembok? Bakso mana yang kubah batu? Tapi mayoritas nggak tahu. Iya benar. Ya, dan kita lanjut. Ayo. Nazarit. Ayo Nazarit. Orang kita fotonya berlebihan sama shopping. Memang harus itu, Pak. Ini tembok kota lama apa tembok Bait Allah? Tembok Bait Allah. Tembok Bait Allah. Oh, yang ini tembok kota lama ini. Oh, ini Yang tembok sebelah sini. kota lama. Iya. Bait Allah mah cuma sampai situ, Pak. Sampai situ aja. Mm-mm. Bapak Ibu, di tempat Islam dan ada satu yang tutup yang kita lihat tadi. Bapak Ibu, kalau ini punya 4 nama. Yang pertama namanya apa? Lihat di sini. Lions Gate. Ya, Lions Gate. Bapak Ibu, namanya gerbang Santo Stefanus karena Santo Stefanus dirajam dan menjadi martir yang pertama di bawah di sini. Namanya Bab Sita Maryam. Namanya juga gerbang John Majoka. Mari kita Bapak Ibu dan kita lakukan sendiri dalam Bapak saya. Mari kita sibuk ini. Dia datang ke kolam namanya kolam Bet Hazda yang terletak dekat gerbang domba-domba. Itu yang kita lihat tadi Bapak Ibu, namanya gerbang domba-domba. Ya, dan Bapak Ibu, Yesus datang ke sini. Dia ketemu di sini, ada di sini seorang sakit. Ya, Tuhan Yesus panggil dia, mau engkau sembuh dan orang itu jawab apa? Dia ada di sini, dia 38 tahun. Tetapi belum bisa turun duluan di dalam air. Ya, dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, ambil tilang kamu dan berjalan. Ya, Bapak Ibu, mukjizat itu terjadi pada hari Sabat. Ya, orang Yahudi yang ada di sini mereka marah. Kenapa dia melakukan pekerjaan pada hari Sabat? Tidak bisa bagi orang Yahudi, Bapak Ibu, sampai hari ini tidak bisa melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Jadi mereka percaya bahwa Yesus, Tuhan Yesus tidak menghormati hari Sabat. Ya, tapi kita tahu Bapak Ibu bahwa Yesus menghormati hari Sabat
dia menghormati juga hukum Taurat. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus, dia berkata, dia bilang dua hal tentang hari Syabat. Yang pertama, Bapak Ibu, Yesus bilang bahwa hari Syabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Syabat. Ya, jadi hari Syabat Bapak Ibu dibuat untuk kita, bukan kita untuk hari Syabat. Yang kedua, Bapak Ibu, Yesus bilang bahwa kalau perlu harus melakukan pekerjaan pada hari Syabat. Dan dia kasih contoh yang luar biasa. Dia bilang, Bapak Ibu, kalau di antara Anda ada seorang yang punya domba, dan domba itu jatuh di dalam lubang pada hari Syabat, tidakkah dia harus? Ya, harus. Kalau perlu Bapak Ibu harus melakukan pekerjaan pada hari Syabat. Bapak Ibu, di sini pada zaman Bizantium, pada zaman Kristen awal, ada gereja besar sekali. Dibuat di sini gereja besar sekali. Di dalam gereja ini ada dua altar. Jadi dari sana sampai sana ada dua altar. Kenapa dua altar? Karena ada dua peristiwa di sini. Maria lahir dan yang gelap tapi gelap terus sampai ke altar ya Pak. Oke, baik. Kami dari tim Nasaret akan menunjukkan sebuah lagu untuk Bunda Maria. Tentunya Ave Maria. Satu, dua, tiga.
sini nih sebentar. Singkat aja. Mari kita membaca penjelasan 1 menit di sana. Ayo, ayo Nasaret, cepat, cepat, cepat. Ke sini Bapak Ibu, ya. Dan di sini kita sudah lihat tempat asli di mana Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Nanti kita lihat dari luar. Jadi ini Bapak Ibu di sini Yesus diadili oleh Pontius Pilatus. Di sini dia memang salibnya, mulai jalan salib, mulai jalan salib. Kalau Bapak Ibu, kalau semua ordo kecuali Protestan mereka percaya bahwa dari sini Yesus pergi ke sini. Tapi kalau orang Protestan mereka percaya bahwa dari sini Yesus pergi ke sini. Di sini. Ini Bapak Ibu, dan ini pada zaman Yesus ada di luar kota. Di luar kota ini tembok kota pada zaman Yesus. Apa yang masih ada padanya? Kalau hidupnya, nyawanya demi keselamatan kita. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita ingin semakin menyadari betapa besar kasih Tuhan kepada kita sampai meniti jalan salib ini, agar berkat pertolongannya kami semakin menyadari betapa besar cintamu kepada kami. Dan lewat jalan salib ini pula, ajarilah kami agar kami yang telah dipersatukan dalam Ekaristi mau diutus untuk berbagi, semakin tulus berbagi kasih dengan sesama, khususnya yang kecil, lemah, dan Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Para serdadu menganyam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkan di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dengan rela dan cinta. Betapa pahit piala yang harus diminumnya. Apakah kita masih sanggup memanggul salib bila datang kesulitan dan diejek orang? Apa kita tahan menderita bila sakit, atau kita terus mengeluh saja? Yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menembus dunia. Yesus sudah lelah, raganya yang perkasa sudah menjadi lemah, bebannya kelewat berat, jalannya mendaki, Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ. Karena ditopang oleh semangat yang luar biasa, Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkan perjalanannya. Jatuh memang pengalaman yang tidak enak. Tuhan sendiri tidak sanggup lagi memanggul salibnya lebih jauh. Algojo memaksa seorang petani yang baru pulang dari ladangnya untuk Salam Maria, terpujilah
Masih ada banyak hal untuk mewujudkan kesejahteraan antar kita. Dan sejenak, ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Gak apa-apa. Santai aja soalnya di situ stasi 9 sampai 14. Lama itu. Duduk dulu aja. Sampai berapa sih? Kita pun belum sampai tujuan. Ada kalanya kita merasa semua telah nampak sia-sia. Lurus. Oke. Belok ke kiri, Rom. Sebentar. Lanjut ya sini. Apa salam Maria aja mau? Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Sini mau. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Di bawah kubah ini makam. Ya. Sini ya. Allah, hapuskanlah kami orang berdosa ini. Perhentian ke-11 Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Jam lamanya Yesus bergulat dengan maut. 3 jam penuh sengsara sendirian. Sampai ia merasa ditinggalkan oleh Bapanya, sehingga ia berteriak dengan suara nyaring, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun ia tetap taat kepada Bapa sampai wafat dengan berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kedatangan Tuhan Yesus inilah yang mendatangkan penebusan dosa bagi manusia. I'm good. Pak Richard naik ke atas, Ibu jangan dulu. Nah, nanti setelah yang lain keluar ya Ibu.
Gitu ya. Kalau mau masuk antri Pak dari sini. Bapak Ibu tolong foto di sini dan kita sudah harus kita bisa masuk ke pasar dan masih ada lagi di rumah-rumah mereka, jadi harus jual atau harus makan aja atau jual kepada orang Nanyang. Mereka tidak bisa jual kepada orang Yahudi karena kalau jual kepada orang Yahudi mereka jual dia dan tiba-tiba ada suara dari surga dan mereka tidak ada yang mengatas mereka. Yalah, let's go. Yang kuat bisa turun ya. Iya. Naik lagi, lumayan nanjak. Di bawah gereja ini tuh tebing, kayak tebing, jadi turun terus ke bawah. Tapi kalau mau turun pelan-pelan aja. Kita juga kan nggak buru-buru. Naiknya itu, gitu. Iya. Ya udah temenan. Potong loh ini loh. Yalah. Atau doa atau berdoa di tempat-tempat itu mereka selalu Bapak Ibu ya seperti salib, simbol salib, ya simbol salib di tempat-tempat itu di mana mereka ya tempat di mana mereka doa. Ya untuk itu Bapak Ibu ketika sudah agama Kristen sudah menjadi agama utama dan resmi mereka cari salib-salib itu ya dan mereka tahu tempat-tempat. Anggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di antara orang-orang mati, seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kau ingat lagi, sebab mereka terputus dari kuasa-Mu. Telah kau taruhkan aku dalam liang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panas murka-Mu, dan segala pecahan ombak-Mu kau tindihkan kepadaku. Telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekejian bagi mereka. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Telah berseru kepadamu ya Tuhan, sepanjang hari telah mengulurkan tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masakan arwah bangkit untuk bersyukur kepadamu? Dapatkah kasih-Mu diberitakan di dalam kubur dan kesetiaan-Mu di tempat kebinasaan? Diketahui orangkah keajaiban-keajaiban-Mu dalam kegelapan dan keadilan-Mu di negeri segala rupa? Tetapi ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapan-Mu. Mengapa Tuhan kau buang aku? Kau sembunyikan wajah-Mu daripada aku. Aku tertindas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripada-Mu.
aku putus asa. Kehangatan murkamu menimpa aku, kedahsyatanmu membungkam aku, mengelilingi aku seperti air banjir sepanjang hari, mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman, kenalan-kenalanku adalah kegelapan. Namanya diambil dari bahasa Ibrani, ya, Karim El, ya, Karim El. Kalau Karim artinya kebun anggur, kalau El artinya tetapi yang semua indah, semua senang. Nazaretul, kita satu. Nazaretul, maju terus. Tawa kita, lagu baru, kenangan manis tak pernah putus. Sepanjang jalan kita bernyanyi, cerita ringan dibagi-bagi. Makan siang lalu lanjut lagi, banyak wajah jadi keluarga baru. Pohon hijau, angin lembut, semua terasa begitu dekat. Jejak kaki di tanah yang hangat, bikin hati makin. namanya Elisha, ya, namanya Elisha. Mari kita masuk di dalam Bapak Ibu. Ini sekali lagi dua. Ini juga Bapak Ibu Karmelit di sini. Ordo Karmelit saudara, ya. Karmelit namanya diambil dari nama bukit ini juga. Karmelit. Nama tapi bikin hati makin kuat. Lihat indah ciptaannya, di setiap tikungan ada cerita. Kita tertawa, kita bersama, langkah kecil jadi berharga. Nazaretul, kita jalan. Nazaretul, hati terang, naik turun, tetapi yang semua indah, semua senang. Nazaretul, kita satu. Nazaretul, maju terus. Tawa kita, lagu baru, kenangan manis. Kristen dilarang, tapi sejak tahun itu ya sudah agama Kristen berubah utama dan resmi. Ratu Helena yang mendirikan 4 gereja di tengah terjajah, gereja Nativity, gereja Makam Kudus, gereja Paternoster, dan gereja di Hebron, tempat di mana Bapak Abraham dimakamkan. Jadi 4 gereja oleh Ratu Helena, ya, dan setelah itu banyak gereja didirikan lagi oleh orang Kristen karena sudah mereka bisa sebelum Ratu Helena, mereka belum bisa karena agama Kristen masih dilarang. Ya, Bapak Ibu, Alkitab terdiri dari 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kenapa namanya Perjanjian, Bapak Ibu? Ada tahu kenapa namanya Perjanjian? Sampai bawah, Bapak Ibu, semuanya atau mayoritas dilanggar oleh manusia. Mayoritas perjanjian itu dilanggar oleh manusia. Ya, sehingga
ya sampai Bapak Ibu Tuhan mau turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ya, hal itu Bapak Ibu namanya inkarnasi. Ya, inkarnasi proses orang menjadi manusia. Ya, dan Bapak Ibu mayoritas orang, especially orang Katolik, mereka percaya bahwa inkarnasi terjadi di kota Nazaret. Di sini. Kenapa di sini? Karena Bapak Ibu orang Katolik percaya bahwa ketika Maria adalah yang menerima kabar baik dari malaikat Tuhan, ya langsung Yesus menjadi pemimpin dalam rahim. Yesus menjadi manusia. Ya. Ini dari Indonesia, dari orang Indonesia. Ini Maria versi Indonesia. Ya, dari orang Indonesia. Ini apa namanya sertifikasi hadiah dari Indonesia kepada yang gereja kabar baik. Ini Maria versi Batak. Ini versi Jawa bro, Dewi Padi ini. Oke Bapak Ibu, mari kita kalau sudah.
Dimuliakan ya. Ya, Yesus Bapak Ibu itu sampai usia ya, itu sama 3 murid. Siapa mereka? Petrus, Yohanes, sama Yakobus. Ya, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Dan Bapak Ibu ada 9 murid menunggu Yesus 100 meter ya dari puncak bukit itu. Begitu Bapak Ibu teman-teman Kristen awal ada gereja yang namanya gereja 8 murid. Dan di mana mereka tunggu. Jadi yang tunggu di sana 9 murid, tapi gereja itu namanya 8 murid karena orang Kristen awal mereka tidak mau hitung siapa. Ya, Bapak Ibu di puncak bukit itu Yesus dimuliakan di depan Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras. Bukankah dia apa? Mungkin dia merenung, mungkin sedang ada urusan. Sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bertambahlah kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan kurban curahan mereka. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka dengan bibirku. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan. Tunjukkanmu kepadaku ya Allah, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Kalaupun kita sebagai manusia mempunyai dasar cinta di dalam memilih pasangan, maka apapun yang terjadi, pasangan kita tetap kece. Kamu kece kan? Cakep keren. Kalau nggak ada dasar cinta, kita pasti meninggal. Apalagi kalau seandainya, misalnya ini hanya contoh saja, salah satu pasangannya sakit keras. Saya pernah punya pengalaman, ada seorang ibu menemani pasangan hidupnya selama 15 tahun.
jauhkan mereka dari lapangan ini. Kiranya Engkau memberikan kesejahteraan untuk anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar dengan demikian mereka semua bertumbuh dapat merasakan betapa baiknya Engkau dalam rumah tangga mereka. Jauhkanlah mereka dari perselisihan, jauhkanlah mereka dari segala hal yang berkaitan dengan segala kesetiaan, dan kiranya Engkau membangun mereka dalam diri mereka satu keinginan besar untuk saling berbagi satu sama lain. Ini semua yang Tuhan katakan kepada dengan kata Yesus Kristus dalam Tuhan dan masyarakat yang kita berkuasa bersama kepada Tuhan Kudus Allah ini dan sepanjang segala masa. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon, semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu tubuh, satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan uskup kami yang bertugas di keuskupan ini, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Satu Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Mari kita akan duduk dari teks dari gereja dalam duduk kami. Dialah yang matanya perhatikan ayat yang kedua. Jika sehati dalam kasih-Mu, suami istri berjalan sendiri atas landasan iman yang lurus. Ada gereja yang kedua. Di atas gereja yang kedua ada masjid. Ya, ada masjid Bapak Ibu. Di atas masjid ada gereja yang ketiga dan sudah ada gereja yang keempat di sini. Ya Bapak Ibu, hal itu namanya dalam bahasa Inggris holy place, stay holy. Tempat suci selalu suci. Di orang Islam Bapak Ibu cari tempat gereja, karena bagi mereka tempat gereja itu tempat yang suci. Tapi Kristen juga ya cari sinagog. Ya itu tempat suci selalu suci. Ya Bapak Ibu tolong bisa foto di sini. Juga Tiberias karena Bapak Ibu ya kota yang terbesar di daerah sini namanya Tiberias, kota yang dibuat oleh anak Raja Herodes tahun 18 Masih. Ya, di 18 Masih. Kalau Bapak Ibu ya di sini ya atau dari sini berasal banyak murid dari murid-murid Yesus.
Sadi, sabar. Tadi, wait. Itu kurang kenceng kan? Harus pakai suara emak-emak. Suruh tunggu bentar. Si Rona manggil dengan lemah lembut. Oh yang habis itu diam sana ya. 5 roti 2 ikan. Kenapa? Apa yang batu karang tadi, Pak? Batu karang itu tempat perjamuan. Tapi setelah penampakan. Makanya namanya Mensa Christi atau Meja Kristus. Di dalam gereja. Ya, di dalam gereja. Ini danau Tiberias, danau ada. Galilea. Sama aja. Ada 4 nama dia. Tiberias, Galilea, Kineret, dan satu lagi itu. Bu, saya foto ulang aja. Kamu udah berdoa belum? Kenapa Ibu? Di sini panas gerejanya dalamnya. Iya. Karena pendek ya? Karena di pinggir pantai. Oh. ini pantai apa danau? Pantai danau. Danau tapi luasnya kayak pantai ya. Iya. Dan rendah kan? Tawar airnya Pak. Tawar. Ada toilet tuh. Lurus atas bunga warna merah, belok kanan Bu. Kalau mau sekarang. Wait. Nazaret. Semangat. Ayo Nazaret yuk. Grup kita habis. Hi sister, how are you? God bless.
Tapi kota itu benar-benar bersih. Iya. New Zealand. Ya, anak saya udah 5 tahun di sana. Emang udah berkeluarga di sana berarti, Pak? Enggak, masih bujangan aja. Oh, kerja. Kerja di sana. Tapi dulu kuliah di itu. Kuliahnya dulu di Melbourne. Oh, di Melbourne. Bisa jual di Indonesia. Hah? Bisa jual di Indonesia. Mana? Bisa. Ya, ini punya orang Benediktin. Aduh, apa itu bahasa apa itu? Gereja Tapkan. Jerman itu kayaknya ya. Iya. Bapak Ibu satu menit aja di sini, 1 menit. 1 menit. Cepat-cepat biar ngomong. Asisten saya. Disiplin. Asisten. Kamu di sini. Kamu di sini. Tapi sampai akan 5 bahasa. Karena banyak nama bahasa. Bapak Ibu, sedikit aja di sini sekali lagi. Di sini apa? Mukjizat apa? 5 buah ikan. Jadi Yesus datang ke sini Bapak Ibu, ada 5.000 orang ikut Yesus sampai sini. Ya, ketika Yesus melihat 5.000 orang, dia tanya dari mana bisa beli makanan untuk 5.000 orang. Ya, dan apa Filipus jawab apa? Di sini atau makanan seharga 200 dinar tidak akan cukup. Ya, dan ada di sini Bapak Ibu anak laki-laki yang punya 5 roti dan 2 ikan. Yesus ambil 5 roti dan 2 ikan, dan 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Bapak Ibu laki-laki. Bapak Ibu, yang paling penting di sini, mukjizat ini satu-satunya yang ada di dalam tempat ini. Ya. Lihat sini Bapak Ibu, jadi kita di Sabda, ada Kapernaum dekat sekali Bapak Ibu. Untuk kita mau coba lagi masuk Kapernaum. Ada juga Korazim, ada Bethsaida, tiga kota ini ditutup oleh Tuhan Yesus. Ya. Yesus datang dari Nazaret, Bapak Ibu, dari Nazaret, kota Tiberias, ini kota yang terbesar di sini. Ada kota Magdala, dan ini nanti kita mau naik ya perahu dari sini, Ginusar Bapak Ibu namanya. Ya, lihat sini Bapak Ibu bagaimana sungai Yordan masuk dari utara, keluar lagi dari sini. Dan berakhir di mana? Laut. Bapak Ibu satu hal lagi, kalau Danau Galilea namanya juga Kineret. Kenapa namanya Kineret? Kineret dalam bahasa Ibrani artinya harpa. Karena dari atas berbentuk seperti apa? Harpa daun. Ya, harpa daun dari atas. Ya, lihat Bapak Ibu, namanya Kineret atau dalam bahasa Ibrani Kinor artinya harpa. Karena berbentuk seperti harpa daun. Bapak Ibu, masih ingat tempat ya altar gereja selalu ada di atas lokasi di mana peristiwa terjadi. Permisi. Awas nabrak. Bikin hati makin kuat. Lihat indah ciptaannya. Di setiap tikungan ada cerita. Kita tertawa, kita bersama. Langkah kecil jadi berharga. Nazaretor, kita jalan. Nazaretor, hati terang. Naik turun, tetap riang.
tinggal ya dan Ibu Mertua Petrus dan ini kita 100% yakin. Tapi kalau Yesus tinggal di sini kita tidak yakin. Maksud saya di rumah ini. Ya, tapi kita yakin bahwa dia tinggal di Kapernaum di daerah sini Bapak Ibu banyak keruntuhan. Ya, kita yakini dia tinggal di sini. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Ini bukan. Ini mereka. Ya, ini Bapak Ibu, kalau ya reruntuhan dari kota Kapernaum lama, ya dan kalau ini sinagog Kapernaum, Bapak Ibu sinagog Kapernaum, Bapak Ibu sinagog diambil dari bahasa nama sinagog diambil dari bahasa Yunani juga. Ya, terdiri dari dua kata sinagogi, sin, agogi. Sin artinya bersama-sama, kalau agogi artinya bela. Tapi ada juga atas dan bawah. Kalau atas Bapak Ibu, kalau atas ibu-ibu di bawah laki-laki. Ya, dan Bapak Ibu sekali lagi, kalau semua di sini didirikan dari batu hitam kecuali Bapak Ibu sinagog ini batu putih. Ya, batu putih. Tapi kalau di bawah sinagog ini juga sinagog Bapak Ibu yang dari abad pertama. Dan ini Bapak Ibu dari abad ke-5. Ya, Indonesia berbangsa-bangsa, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Awal juga ya, ini Bapak Ibu salah satunya kota suci bagi orang Yahudi. Ada 4 kota suci. Yang tersuci itu Yerusalem. Tapi ada 2 lagi atau 3 lagi. Hebron yang kedua ini dan Bapak Ibu kota lagi namanya Safar. Di 4 kota suci bagi orang Yahudi. Yang ketiga kota Tiberias. Bapak Ibu lihat kalau di atas ada 60.000 orang, kalau di bawah ada 15.000 orang. Ya semuanya Yahudi. Tidak ada Bapak Ibu orang Arab yang tinggal di kota ini. Bapak Ibu Nanti kita di kanan di sana ada Magdala. Sekali lagi itu yang kita lihat di depan kita atau di jalan kita. Dan ada Bapak Ibu tempat dari mana berasal Maria Magdalena. Ini genusar Bapak Ibu. Ya, 2 negara itu yang masih belum ada, ya belum ada hubungan diplomatik. Selalu konflik Bapak Ibu di daerah itu dan dari harmoni itu kalau Israel mereka bisa kontrol apa namanya border ya di antara Israel, Suria dan Kami mohon berkat-Mu atas kami semua yang hadir di sini di perahu ini untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang Kau berikan di dalam hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang mengadakan persiaran iman ini agar Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari segala merobahannya sehingga kami dapat merasakan di dalam persiaran kami kebaikan dan kemurahan hati-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami sampai di tempat di mana kapal ini akan berhenti. Berkatilah perjalanan kami selanjutnya dan kiranya Engkau selalu menyertai kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semoga Tuhan beserta kita.
saudara-saudara sekalian, diberkati dan bersihkanlah hati dan jiwa kami dari segala dosa. Lindungilah rumah, keluarga dan setiap orang yang memercikan atau meminum air ini dari segala gangguan yang jahat. Semoga air ini membawa kesembuhan, kedamaian dan perlindungan bagi jiwa dan raga kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pada kesempatan ini kita ingin membaharui janji baptis kita. Maka marilah kita mohon agar kiranya Tuhan selalu memberkati kita, merahmati kita dengan rahmat untuk selalu setia kepada ke surga. Ya, saya percaya. Apakah saudara percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal? Ya, saya percaya. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, telah membebaskan kita dari dosa dan menganugerahkan kelahiran baru dari air dan Roh Kudus. Semoga Ia senantiasa yang juga ingin merasakan betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan mereka. Jadikanlah kami pewarta-pewarta sabdamu di dalam hidup kami masing-masing, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan kami, di tengah kehidupan kami bersama dengan sesama kami. Dan kami mohon berkat-Mu atas kami, sehingga dengan demikian kami sungguh-sungguh mau mengabdi Engkau dengan tulus hati dan mau berkorban seperti Yesus Putra-Mu yang telah mengorbankan dirinya bagi keselamatan, sehingga kami bebas dari segala dosa. Kiranya Yang belum ambil foto di sini silakan. Setelah itu ke bus. Nah, Yarden itu.